Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di Indonesia memang terasa sedang panas-panasnya. Kondisi tersebut tentu wajib membuat kita pintar-pintar agar kesehatan tubuh selalu terjaga. Salah satu tipsnya tentu menghadirkan masakan yang menyegarkan. Di antara sekian banyak sajian segar, hidangan sederhana langganan ibu dan nenek kita ini bisa jadi pilihan. Ya, sayur asem. Sajian segar dengan nuansa asam ini punya isi yang beragam dalam satu mangkoknya. Dari jagung, sayur hijau, kacang panjang, sampai melinjo. Sesuai namanya, sayur ini memang menggunakan asam jawa sebagai salah satu kunciannya. Kecil, tapi sangatlah penting. Tapi tahukah Anda, asam jawa dan keberadaan asam telah mewarnai masakan Nusantara dari sejak zaman kerajaan. Bahkan, pohon asam juga tak lepas dari berbagai mitos mistis yang menyelimutinya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Meski sering disebut sebagai asam jawa, sebenarnya pohon dengan nama latin Tamarindus indica ini adalah tanaman asli Afrika. Masuknya asam ke Nusantara diperkirakan datang dari India melalui jalur perdagangan rempah Nusantara. Meski begitu, tidak ada catatan khusus yang menyebutkan kapan asam masuk ke Pulau Jawa. Kita tidak tahu persis kapan asam itu masuk di Jawa. Tapi dari relief Candi Borobudur itu sudah menggambarkan adanya pohon yang oleh para arkeolog itu ditafsirkan itu sebagai pohon asem atau pohon asam. Ya. Lebih mudah lagi di dalam surat Centini itu banyak sekali disebut tentang asem itu. Paling tidak ada 59 kali kata asem itu disebut di dalam serat Centini. Penyematan nama asam jawa sendiri diyakini berasal dari bangsa Melayu yang melihat penggunaan asam dalam variasi masakan Nusantara, khususnya dari Pulau Jawa. Yang saya kaget juga itu, di dalam surat Centini itu masakan-masakan sayur asem, garang asem itu sudah disebut di situ. Dan ini menurut saya itu ya menarik bahwa asem sudah sangat dikenal oleh masyarakat Jawa. Sehingga tidak salah apabila kemudian dalam perkembangan selanjutnya asem itu tidak hanya dikenal di masyarakat Jawa. Bahkan asem Jawa itu sebenarnya datang sebutannya itu bukan dari orang Jawa sendiri. Ketika masakan orang Jawa itu dikenali oleh orang Sumatera, ini sayur apa? Sayur asem. Pakai apa? Pakai asam. Asamnya dari mana? Ya disebutnya lalu asem Jawa. Sampai ke Thailand itu disebutnya asem Jawa. Karena memang Jawa bagi masyarakat Thailand itu luar biasa. Hubungannya sudah dekat sejak zaman Mojopahit, itu sudah ada hubungan. Sehingga muncul istilah-istilah banyak digunakan dengan kata Jawa di Thailand itu. Ada seorang penulis Thailand mengatakan apapun yang datang dari Jawa itu diberi label Jawa. Jadi Thailand zaman Mojopahit itu sudah mengimpor kuda dari Jawa. Meskipun kuda itu bukan dari Jawa tapi didatangkan dari Bima, tapi orang Thailand menyebutnya ya kuda Jawa. Memang, jika dilihat dari penggunaannya, asam jawa ini tak bisa dipandang remeh. Tak hanya untuk sayur asam saja, seperti sajian ketoprak ala Cirebon, kuliner yang satu ini menggunakan air asam sebagai penguat rasa dari bumbu kacangnya. Di dalam pecel alias salad Van Java, asam jawa menjadi bumbu wajib di antara balutan kacang tanah giling. Menurut Ade Putri, asam jawa justru menjadi penyeimbang rasa di antara gurih dan pedas bumbu pecel. Penggunaan asam jawa di situ untuk balance, untuk mengimbangi cita rasa yang antara terlalu asin atau terlalu manis, ditambahkan dengan asam semuanya jadi balance. Jadi sering kalau kita makan pecel mungkin kita nggak sampai merasakan ada asamnya.
Tapi rasanya yang kompleks itu sebenarnya terbentuk salah satunya oleh asam jawa. Juga kalau kita misalnya makan sate marangi, untuk marinasinya itu juga menggunakan asam jawa. Bahkan rasa dari asam jawa dinilai tidak dapat digantikan oleh pemberi rasa asam lainnya. Begitu juga halnya kenapa misalnya orang kalau bikin sayur asam menggunakan asam jawa daripada menggunakan nanas misalnya. Padahal bisa. Tapi karena kita tahu resep sejak awal seperti itu. Jadi ketika kita ganti dengan nanas, rasanya juga ada asamnya tapi pasti jadi lebih manis. Karakter brightnya hilang. Warna kecoklatan dalam sayur asam itu kan timbulnya juga dari asam jawa. Itu hilang sehingga kalau kita sudah terbiasa makan sayur asam dengan rasa asli, kita akan kaget ketika asamnya diganti. Uniknya, beberapa mitos justru menyebut tentang kisah angker yang dipercaya datang dari keberadaan pohon asem. Konon, pohon yang tingginya mampu mencapai 30 meter ini sering digunakan sebagai hunian makhluk halus. Terkait mitos tersebut, Pak Nunus berpendapat masyarakat kita memang seringkali memandang keberadaan pohon yang rindang tidak hanya pohon asam dengan persepsi terkait mistis. Kalau ada pohon rindang, itu asosiasinya menakutkan, kemudian di situ ada penghuninya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai-sampai ada orang mengatakan jangan nanam pohon asem di depan rumah, misalnya begitu ya, karena itu nanti akan mendatangkan hantu untuk datang ke situ. Tidak sembarang pohon disukai gitu ya. Itu ada aroma tertentu konon ya, dari daunnya, dari apanya, uapnya itu ada yang disukai oleh hantu dan ada yang tidak. Nah, pohon asem karena bentuknya itu rindang. Jadi asem itu luar biasa. Tidak mengenal musim, boleh dikatakan begitu. Musim kemarau daunnya malah rindang. Untuk memastikan mitos tersebut, kami bertemu dengan Surya yang justru membuka warung tepat di bawah pohon asem. Ya, di kawasan kebun jeruk inilah Surya menjadi penerus warung milik mertuanya. Uniknya, Surya mengamini bahwa ada beberapa kejadian aneh terkait keberadaan pohon asem tersebut. Dulu tuh pernah ada seorang bapak tua yang mencoba buat menebang. Akhirnya setelah ditebang ini, pohon ini tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi lebih ke, karena bapak itu tidak izin dulu, akhirnya bapak itu sakit, jatuh sakit. Dari mertuanya, Surya tahu bahwa usia pohon asem ini sudah sangat tua. Bahkan diyakini, pohon ini sudah ada sejak tahun 70-an. Meski begitu, jika merujuk pada pengalamannya, tak ada peristiwa aneh terkait penampakan ataupun kemunculan sosok goib. Surya pun juga tak ambil pusing terkait mitos tersebut. Mungkin sudah rezeki dari yang di atas. Untuk hal-hal yang lainnya, kita pasrahkan ke yang di atas. Tapi karena memang posisinya strategis ada di tengah, mungkin orang berpendapat, oh ini pas nih di tengah, jadi pada datang ke sini. Terlepas dari segala mitos terkait pohonnya, asam jawa sendiri ternyata mengandung banyak nutrisi, dari karbohidrat sampai protein. Bahkan kandungan vitamin asam jawa pun tak main-main, dari vitamin A, B, C, sampai kalium dan magnesium. Menurut Meta selaku ahli gizi, terdapat manfaat kesehatan bagi mereka yang sering mengonsumsi asam jawa. Antioksidan tinggi, jadi memiliki flavonoid polifenol ya, itu kaitannya nanti ya dengan kesehatan jantung, kemudian juga dengan kadar kolesterol, kemudian juga ada sifatnya yang anti-inflamasi ya atau anti peradangan, sehingga seringkali di masyarakat tersebar info bahwa konsumsi asam jawa ini dapat membantu mengatasi nyeri-nyeri akibat peradangan, baik itu peradangan sendi ataupun kondisi lainnya misalnya seperti asam urat yang tinggi. Meskipun memiliki manfaat yang sangat berlimpah, Meta menyarankan untuk membatasi konsumsi asam jawa.
yaitu sekitar 20 sampai 30 gram dengan air rebusan 300 ml dan konsumsi maksimal 2 gelas per hari. Yang pertama, karena sifatnya yang asam, dapat memicu peningkatan asam lambung sehingga menimbulkan rasa mual dan tidak nyaman, begah di saluran cerna ya. Kemudian dapat pula terjadi resiko diare jika konsumsinya berlebihan. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa ketika kita menggunakan asam jawa sebagai bahan untuk berkumur 1-2 kali seminggu, itu memang baik karena sifatnya yang antimikroba, jadi menjaga kesehatan rongga mulut. Namun jika dilakukan terlalu sering, sifat asam dari asam jawa ini dapat memicu pengeroposan pada gigi, jadi hati-hati. Tak dapat dipungkiri, dalam buah yang terbilang kecil dan kemunculan yang tak menonjol, asam jawa mampu menjadi penyeimbang segala rasa masakan. Meski penuh dengan mitos, akan lebih bijak jika kita menyikapi dengan hal yang lebih positif. Salah satunya dengan mencari tahu apa manfaatnya. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.